Saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Nelson Lee, masih di dalam pembahasan tentang LGBT partnya yang ketiga. Dan kali ini saya akan membahas tentang kitab 1 Korintus 6 ayat 9-10 dan juga tentang kitab Roma pasalnya yang pertama, yang di dalamnya berbicara tentang homoseks, dan juga di dalam kitab Roma berbicara tentang biseksual. Namun saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat tafsiran daripada pendeta atau pernyataan daripada pendeta Profesor Joas Adi Prasetya yang di dalam podcast GPI Pondok Indah bersama remaja, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ayat itu tidak berbicara atau intinya bukan homoseksual, tetapi konteks ayat itu intinya tentang penyembahan berhala. Nah, karena itu saudara, maka saya mengajak saudara untuk menyimak penggalan video Pendeta Joas ini. Selamat menyaksikan. Misalnya di dalam Roma 1 dan 1 Korintus 6 itu memang ada tentang yang dikatakan pemburit. Itu menunjuk pada praktek laki dengan laki. Tetapi kalau kita perhatikan dalam Roma 1 sebenarnya dan 1 Korintus 6, itu konteksnya bicaranya Paulus soal itu mengecam, tapi konteksnya itu bicara soal Paulus mengecam orang-orang yang menyembah berhala, dan dalam penyembahan berhala itu dia melakukan perilaku seksual sesama jenis. Untuk menyembah gitu ya? Untuk menyembah berhala gitu. Itu banyak tuh di budaya seluruh dunia itu. Di Jawa juga ada ya tradisi yang laki dengan laki. Tapi itu dalam konteks penyembahan berhala. Jadi intinya penyembahan berhalanya itu. Exactly. Baik saudara, inti daripada pernyataan Pendeta Joas ini bahwa homoseks pada 1 Korintus 6 ayat 9-10 itu bukan konteksnya. Konteksnya adalah penyembahan berhala. Jadi tidak peduli ada homoseks di situ. Pokoknya itu tentang penyembahan berhala. Itu inti daripada pernyataan atau konsekuensi logis daripada pernyataan Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya ini. Atau mau dikatakan bahwa ayat itu harus dibicarakan tentang penyembahan berhala saja. Pokoknya kalau berbicara sampai homoseks, maka tetap itu dalam konteks penyembahan berhala. Jadi tidak ada masalah. Makanya dampak logis dari pernyataan Pak Joas ini adalah yang dilarang Tuhan itu kalau homoseks dalam penyembahan berhala saja. Kalau di luar daripada itu homoseks, itu mungkin saja adalah memuliakan Allah. Begitu ya Pak Joas? Wah, ini sangat-sangat berbahaya. Profesor Joas, tolong dicermati bahwa selain homoseksual, kan ada perilaku lain dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10. Lalu bagaimana dengan perilaku lain yang bersamaan dengan perilaku homoseksual disebutkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10? Apakah berlaku sama seperti homoseksual itu? Maka itu saudara, saya mengajak saudara untuk melihat apa saja ya yang dibicarakan perilaku penyimpangan dari kehendak Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10. Saudara, di situ kita menemukan bahwa ada perilaku cabul di situ, ada perilaku berzina di situ, ada perilaku pencuri, ada orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan juga penipu. Ya, ada juga homoseks di situ ya, atau pemburit. Nah, apakah perilaku-perilaku itu berlaku sama seperti homoseks? Jadi kalau berbuat cabul di luar penyembahan berhala itu sah-sah saja. Begitu ya Profesor Joas? Atau berbuat zina di luar penyembahan berhala itu tidak apa-apa. Yang penting buat untuk Tuhan, bukan buat untuk berhala begitu.
Nah, ini konsekuensi logis ya daripada pernyataan pendeta Profesor Joas Adi Prasetya ini, bahwa konteksnya adalah penyembahan berhala, tidak peduli ada homoseks di situ, tidak peduli ada berzina di situ, tidak peduli ada cabul di situ, tidak peduli ada penipu di situ. Pokoknya intinya penyembahan berhala. Jadi kalau kita soroti ayatnya tentang homoseks, dibendak ini penyembahan berhala konteksnya. Jadi kalau homoseks dalam penyembahan berhala, itulah yang dipermasalahkan. Di luar dari pada penyembahan berhala, ya mungkin saja itu memuliakan Allah. Kira-kira begitu ya Pak Joas? Pak Joas, saya kira ini sesuatu yang terburu-buru ketika Pak Joas menyatakan demikian, tanpa begitu meneliti dengan baik ayat ini. Bahwa ayat ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang penyembahan berhala, tapi ayat ini berbicara tentang penyimpangan perilaku terhadap kehendak Allah. Yang di dalamnya adalah homoseksual. Makanya disejajarkan dengan berzina, cabul, penipu, kikir, pemabuk, pencuri. Jadi ini hal-hal yang perlu. Dan ini sangat mengherankan sekali kalau sampai sudah diajarkan pada anak remaja Gereja Kristen Indonesia Pondok Indah ini. Wah, ini sangat berbahaya. Padahal tafsirannya saya kira ini sangat tidak tuntas. Tidak selesai tafsirannya ini. Tetapi berani sekali untuk publikasi. Saya kira ini perlu diklarifikasi oleh Pak Profesor Joas Adi Prasetya. Sehingga bisa clear bahwa ayat itu bukan berbicara tentang penyembahan berhala saja, tetapi juga penyimpangan moral dari kehendak Allah. Perintah Allah, larangan Allah. Larangan Allah dilanggar. Perintah Allah tidak dilakukan. Jadi ini konsekuensi logis ya. Konsekuensi logis dari pernyataan Pak Joas. Dan tanggapan saya, jelas di sini dikatakan bahwa selain penyembahan berhala, maka ada juga perilaku penyimpangan. Dan itu adalah dosa. Adalah homoseks dosa, cabul dosa, persinahan dosa, pemabuk dosa, penipu dosa, dan lain sebagainya. Nah, ini tentang 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi jelas di situ homoseksual itu dosa. Bagaimana mungkin tidak dikatakan dosa? Lalu mau seenaknya, jadi kalau tidak di dalam penyembahan berhala boleh saja berzina. Kalau tidak di dalam penyembahan berhala boleh saja homoseksual, boleh saja biseksual, aman itu. Wah, tidak bisa. Tidak bisa itu. Nah, ini pernyataan tegas dari saya. Selanjutnya saudara, kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai kitab Roma yang juga disinggung oleh pendeta Joas. Saudara, di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18 hingga 32 yang disinggung oleh Profesor Joas Adi Prasetya, bahwa konteksnya juga adalah penyembahan berhala. Saya heran ya, Pak Joas ini kok suka sekali menutupi homoseksual dengan kaca pembesar berbentuk segi 4 yang bernama penyembahan berhala. Jadi kaca pembesar itu dibuat berbentuk segi 4 kotak, lalu dinamakan penyembahan berhala, lalu dimasukkan homoseksual. Jadi pikir ditutupi homoseksual di dalam kaca pembesar bersegi 4 yang bernama penyembahan berhala itu. Saya heran ya. Kayaknya beliau sangat bahagia kalau misalkan itu ditutupi oleh kaca pembesar. Saudara, dalam Roma 1 ayat 18 hingga 32, itu konteksnya memang adalah penyembahan berhala, benar. Tetapi ada juga akibat dari penyembahan berhala itu, yakni persetubuhan seks yang tidak wajar, di mana keinginan hati pikiran mereka hanyalah kecemaran tubuh mereka sendiri, nafsu menutupi hati dan otak mereka sehingga melakukan biseksual. Itu di dalam Roma 1 ayat 24, 26 dan 27. Ini harus dicermati benar-benar saudara, dan juga Pak Joas, supaya tidak salah dalam hal ini. Mari kita lihat ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran
sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Roma pasal 1 ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat 27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi saudara, ini jelas bahwa homoseksual, biseksual juga adalah dosa, bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu saudara, yang Kristen tetapi homoseksual, biseksual harus bertobat. Ingat bahwa perilaku persetubuhan tidak wajar itu bukan anugerah Allah, tetapi nafsu intim iblis menikmatimu. Sekali lagi, tetapi nafsu intim iblis menikmatimu, sehingga terjadi yang disebut dengan homoseksual dan biseksual di sini, yaitu persetubuhan yang tidak wajar. Bayangkan saja, Alkitab menjelaskan bahwa istri menceraikan suaminya lalu bersetubuh dengan istri yang lain atau perempuan yang lain. Dan juga begitu suami melakukan perceraian dengan istrinya lalu melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang tidak wajar. Itu konsekuensi akibat daripada penyembahan berhala. Jadi ayat ini jelas berbicara tentang penyembahan berhala sekaligus akibat daripada penyembahan berhala. Akibat. Jadi Pak Joas, ini bukan saja tentang penyembahan berhala saja. Jadi kalau bicara homoseksual, lalu Pak Joas mulai membingkainya di dalam kaca pembesar yang bernama penyembahan berhala. Oh, tidak bisa. Ini jelas. Ayat ini sangat jelas sekali. Jadi ini jelas sekali ya saudara. Sampai di sini perlu diketahui bahwa tanggapan saya ini tidak sedang meremehkan gelar profesor daripada Pak Joas Adi Prasetya ya, dan juga jabatan beliau sebagai pemimpin STT Jakarta. Oh tidak, sama sekali tidak. Tetapi kalau benar diremehkan, itulah tafsiran beliau tentang LGBT, homoseksual ini. Ya, memang saya remehkan tafsiran yang sepotong, tidak tuntas, tetapi berani dipublikasikan dan telah ditonton oleh 1000 lebih orang, bahkan dipakai oleh pendeta LGBT untuk sebagai penguatan, bahkan mungkin saja serangan. Nah, jadi sekali lagi saya tidak remehkan. Yang berikut saudara harus tahu dan sadar bahwa tidak semua yang dikatakan oleh semua yang bergelar profesor adalah benar dan harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Entah dia adalah dosen, entah dia adalah profesor pendeta, entah dia adalah profesor tafsir Alkitab, entah dia adalah profesor sains. Pokoknya semua profesor itu bukan kebenaran mutlak. Jadi kalau profesor ngomong apa, wah itu benar, oh tidak bisa. Kita semua telah dicemari oleh dosa. Sehingga walaupun dia adalah profesor penafsir Alkitab, walaupun dia adalah pendeta profesor, tapi kalau dikatakan dia bertentangan dengan Alkitab, itu tidak benar. Ini jelas-jelas pendeta Joas berkata ini bertentangan dengan Alkitab. Yaitu sengaja menghilangkan homoseksual dan mengatakan 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10 dan juga Roma pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 32 tentang penyembahan berhala saja, ini sangat tidak benar. Harus ditambah. Bukan konteksnya hanya tentang penyembahan berhala saja, tetapi konteksnya adalah penyembahan berhala dan akibat daripada penyembahan berhala. Jadi ini saya tegaskan seperti itu. Saya kira ini saja ulasannya.
Semoga saudara diberkati dengan ulasan penjelasan ini. Dan bagi saudara yang LGBT, simak baik-baik dan berdoa minta Tuhan Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiranmu dan mengerahkan Anda di dalam tafsiran yang benar dan Anda bertobat. Saya mengasihi saudara sebagai sesama manusia, tetapi saya tetap akan membenci perilaku lesbi, gay, biseksual, dan juga transgender. Dan bagi kita yang masih normal sex, tetap pada posisimu, kuat di dalam firman Allah, jangan melakukan penyimpangan, dan Tuhan memberkati. Nantikan tanggapan-tanggapan berikut, masih tetap tanggapan part 4-nya, tanggapi terhadap pernyataan Pendeta Joas. Tuhan Yesus memberkati.